Duyung seringkali digambarkan dengan sosok perempuan cantik yang menawan. Hingga banyak para kaum laki-laki yang terpesona oleh kecantikan dari makhluk mitologi ini. Namun Duyung versi mitologi Atlantis memiliki gambaran yang sangat menakutkan. Konon katanya sering memangsa para kaum laki-laki yang sudah tergoda oleh dirinya. Banyak cerita yang menarik untuk ditelusuri dari mitologi Atlantis. Misalnya makhluk yang bernama Siren. Makhluk ini kerap menampakkan diri di sekitar kapal para pelaut, mengeluarkan suara yang indah tapi membawa malapetaka. Literatur tentangnya yang terkenal adalah Odyssey, karya penyair Homer dari Yunani. Makhluk yang terkesan agak misterius juga banyak menginspirasi banyak karya seni di zaman modern ini. Wujudnya sering dideskripsikan mirip Putri Duyung, seperti diungkap oleh C.J.S. Thompson dalam bukunya The Mystery and Lore Monster 2010. Dongeng tentang makhluk campuran antara manusia dan hewan telah berkembang sejak ribuan tahun yang lalu. Khususnya kisah mitologi tentang Duyung yang cukup bervariasi. Penggambaran asal-usulnya berbeda. Begitu juga perangainya. Ada yang dianggap baik dan ada yang dianggap berbahaya. Sebagai makhluk mitologi, Siren sering digambarkan dengan sosok Putri Duyung yang pesona kecantikannya memikat para lelaki di sekitar lautan. Siren tinggal di daerah terpencil yang berbatu dan sepi, bernama Pulau Antemoisa. Meski dikutuk dan terbuang, Siren tetap bisa bernyanyi. Nyanyian Siren mengembalikan kekuatan jiwanya setelah mengalami nasib buruk. Siren dipandang sebagai makhluk yang cantik tapi berbahaya. Suaranya yang konon bisa menenangkan angin jelas disukai siapapun saat dinyanyikan pada para pelaut di pantai berbatu. Pelaut terlena dan tidak ingin kembali berlayar. Saat dinyanyikan di tengah lautan, kapal pelaut bisa karam. Makhluk mitologi ini memiliki suara yang menggoda, tapi berbeda dari suara manusia. Tidak hanya mengganggu pelaut, konon makhluk ini juga menunjukkan diri di depan pengunjung pantai yang sedang hilang kesadaran atau mabuk. Sasarannya adalah pria, karena nyawa mereka adalah kekuatan baginya. Sebenarnya, tidak banyak kisah yang menunjukkan Siren menyerang manusia. Meski mempunyai sifat berbahaya dan sisa-sisa dendam atas kutukan hidupnya, Siren juga pernah membantu pelaut yang tersesat saat mencari jalan. Nyanyiannya juga pada awalnya muncul karena ingin menghilangkan sepi. Lama-kelamaan, para pelaut yang penasaran berkunjung ke Pulau Antemoisa. Dalam cerita asalnya, lagu dan suara indahnya jauh lebih mengesankan dari kecantikan wajahnya. Lalu bagaimana Siren lebih banyak disamakan dengan Putri Duyung yang melekat dengan image paras cantik walau setengah ikan. Memang perubahan deskripsi fisiknya dipengaruhi oleh perkembangan budaya dan peradaban manusia. Demikianlah cerita mitologi yang terus berlanjut dikisahkan seiringnya waktu. Entah dipandang sebagai manusia atau Putri Duyung, Siren hanyalah makhluk mitologi yang terkena kutukan di Pulau Sunyi dan bernyanyi untuk mempertahankan dirinya. Menurut legenda, Putri Duyung atau Siren adalah makhluk perairan yang memiliki kepala dan tubuh layaknya seorang perempuan dan ekor menyerupai ikan. Putri Duyung hidup di dasar laut dan dikatakan merupakan seorang putri yang telah dikutuk sebagian anggota badannya dari pinggang sampai ke kaki yang menjadi ikan. Putri Duyung merupakan makhluk legendaris yang tuturannya sudah beredar berabad-abad yang lalu. Mereka termasuk salah satu makhluk legendaris separuh manusia, separuh binatang. Tuturan mengenai bentuk Putri Duyung hampir sama dalam semua masyarakat di dunia. Masyarakat Babilonia juga menyembah Putri Duyung sebagai dewa laut. Tuturan tentang Putri Duyung pertama kali ditemukan di Assyria. Tuturan itu bercerita tentang Dewi Atargatis, ibu dari Ratu Assyria. Dewi Atargatis jatuh hati pada seorang gembala yang kemudian terbunuh olehnya. Karena noda, beliau menceburkan diri ke danau dan mengubah dirinya menjadi ikan. Namun cairan tidak bisa mengubah dirinya sepenuhnya karena beliau masih memiliki kekuatan seorang dewi, yang akhirnya hanya separuh tubuhnya yang berubah menjadi ikan. Beberapa makhluk legendaris yang karakternya mirip Putri Duyung juga ditemukan di beberapa negara, seperti Mamiwata dari Afrika Barat dan Tengah, Rusalki dari Rusia dan Ukraina, Merau dari Irlandia dan Skotlandia,
Oceanid, Nereid, dan Naiad dari Yunani. Dalam dongeng dan tuturan rakyat Eropa, berlaku makhluk yang berbentuk menyerupai putri duyung disebut Melusine. Berwujud wanita dari kepala sampai pinggang, sedangkan berbentuk ikan dari pinggang sampai ke bawah, dengan 2 ekor yang bercabang atau kadang-kadang seperti ular. Menurut tuturan rakyat Jepang, jika manusia memakan daging putri duyung, maka mereka akan memperoleh keabadian. Dalam beberapa tuturan rakyat di Eropa, putri duyung dapat mengabulkan permohonan. Dalam dunia hiburan, putri duyung merupakan makhluk dalam kisah-kisah zaman dulu yang kini sangat terkenal karena dimunculkan kembali melalui imajinasi baru. Dan beberapa karakter putri duyung sebagai makhluk asing yang menawan. Putri duyung juga diketahui sebagai karakter dalam dongeng The Little Mermaid, karya Hans Christian Andersen yang telah diterjemahkan ke berbagai bahasa. Putri duyung muncul dalam novel Peter Pan dan Harry Potter sebagai makhluk yang bukan berasal dari dunia manusia. Salah satu lukisan putri duyung yang sangat terkenal adalah lukisan A Mermaid, karya John William Waterhouse. Dilukis dari tahun 1895, lukisan tersebut sempat lenyap dan ditemukan kembali pada tahun 1970-an.